Selamat siang pembaca dan pemirsa Kabari, majalah Kabari dan kabarinews.com. Saya Vincent Lee dari Kabari News. Pada siang hari ini secara dengan gembira ingin berbincang-bincang santai dengan bapak-bapak yang ada di samping saya. Hari ini kebetulan adalah hari istimewa, hari Sabtu Oktober 30. Sore ini Wisma Indonesia menghosting ramah tamah yang dihadiri oleh anggota-anggota PSI. Maka itu kita langsung saja memperkenalkan bapak-bapak kita. Nomor satu, Ketua PSI Persahabatan Senior Indonesia, Bapak Anwarawi. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Dan Bapak Asyanto Sinambela, Konsul Jenderal Republik Indonesia di San Francisco. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Ya, jadi sore hari ini saya ingin sekali lagi berbincang-bincang. Nomor satu, mungkin saya ingin tanyakan Bapak Anwarawi, sebetulnya PSI itu apa sih? Dan sejarah singkatnya bagaimana? Dan aktivitasnya apa saja begitu tujuannya? Silakan, Pak. PSI ini kepanjangannya adalah Persahabatan Senior Indonesia. Didirikan pada bulan Maret tahun 90 yang dipelopori beberapa dokter Indonesia yang ada di sini, yang antara lain Profesor Dr. Lee Kuan Yew, Dr. Lim Teck Hian, kemudian seorang pendeta SIM, kemudian Dr. Lim Hock Kan, dan almarhum Peter Ananda, librarian dari UC Berkeley, dan beberapa ibu-ibu termasuk Jean Ananda, Hattie, kemudian ada lagi sudah meninggal namanya Ananta yang belakangan ini meninggal di Los Angeles. Jadi sampai hari ini umur PSI sudah 20 tahun. Kami bersyukur sekarang PSI ini tiap bulan selama 20 tahun terakhir ini kami tidak pernah absen sekalipun dalam tiap pertemuannya hari Sabtu akhir bulan. Oh, hari Sabtu hari Sabtu minggu terakhir dari bulan tersebut. Dari bulan tersebut. Tidak pernah absen selama 20 tahun. Saya rasa tidak ada satu organisasi pun di daerah Bay Area ini seperti yang kami jalankan. Pertemuannya begitu selamanya tetap, tidak pernah tidak diadakan, selamanya harus diadakan. Dulu pertemuan ini diadakan karena kami tidak mempunyai tempat tertentu, selalu kami adakan di park. Di Golden Gate Park, kadang-kadang di Berkeley, di Berkeley, kadang-kadang pergi ke Elizabeth Lake yang di dekat Newark. Kadang-kadang di mana namanya di daerah Berkeley juga ada, di seberang Berkeley itu ada Marina. Marina. Jadi berpindah-pindah karena kami tidak punya tempat. Baru kira-kira 10 tahun terakhir ini kami mendapat tempat di El Camino Real, di ruangan Hostel Newsroom kepunyaan St. Andrew Church. Di sana beruntungnya bisa kami pergunakan itu ruangan sehingga setiap hari Sabtu kami bisa bertemu di sana. Jadi Bapak menyewa ruangan maksudnya? Kami bukan menyewa ruangan, sama gereja tidak ada yang dinamakan sewa. Jadi mereka itu meminta sumbangan. Jadi sekali pertemuan kami menyumbang $40. Jadi kalau dihitung 1 tahun 480, tapi di samping 480 kami menyumbang lagi untuk keperluan gereja. Jadi kami bayar 1 tahun $700. Tapi itu untuk PSI harga $700 per tahun
itu sangat murah, bukan? Sama kami bukan sangat murah, tapi keadaan keuangan PSI sampai sekarang masih cukup baik. Karena setiap pertemuan, setiap anggota yang datang harus membayar $2. Kalau dia membawa tamu harus bayar $4. Dan di dalam PSI itu dari dulu ditekankan biar dia seorang jenderal, biar dia seorang konsul jenderal, tapi kalau sudah masuk di ruangan PSI itu segala titelnya tidak ada. Itu dihapuskan. Itu memang dari dulu ditekankan itu. Jadi kalau dia masuk ke situ, dia anggota PSI, dia bukan seorang jenderal. Menarik sekali. Ya. Jadi kedudukannya sama di situ. Biar dia pendeta, dia bukan pendeta di situ. Dia tidak ada pendeta, tidak ada ini. Sama semuanya. Jadi supaya jangan yang satu memandang satu. Dia itu di sini, itu kita tidak mau. Jadi kita mau semuanya sama. Jadi itu mungkin salah satu rahasia sukses bertahannya PSI sampai 20 tahun, itu mungkin salah satu. Saya rasa kemungkinan itu, tetapi satu hal, saya rasa suksesnya PSI karena satu sama lain ingin bertemu muka antara sesama warga Indonesia. Begitu. Jadi kalau kita mendatangi seorang kawan yang tinggal di San Jose terlalu jauh, atau kita mendatangi kawan yang tinggal di Richmond terlalu jauh. Tetapi kalau di Wisma Indonesia, segala orang yang dari San Jose, dari Santa Rosa, semua kumpul di satu tempat itu. Dan lebih netral. Jadi netral. Anggota kita sampai sekarang ini 147 orang, dan anggota yang tinggalnya jauh adalah di Las Vegas. Yang dari Las Vegas pun datang. Begitu. Datang. Yang dari Sacramento, yang di Tracy, di Livermore, di Santa Rosa. Yang jaraknya. Seperti kita punya bendahara tinggalnya di Santa Rosa. Jadi kalau kita tiap pertemuan jam 11, jam 9 pagi dia sudah berangkat dari Santa Rosa. Nah, kalau saya bisa bicara lebih jauh lagi, setiap anggota harus membawa makanan sendiri. Jadi makanan secara potluck. Potluck itu hanya hidangan, tapi nasi, jadi the main dish, itu sumbangan dari salah satu anggota yang selama 20 tahun ini dia tetap menyumbang berasnya. Selama 20 tahun. Menarik sekali. Jadi secara singkat mungkin Pak Rawi bisa ceritakan selain hal-hal tersebut yang bikin PSI itu bertahan. Seperti kita tahu di Amerika ini banyak organisasi-organisasi masyarakat Indonesia datang dan pergi. Ada yang bisa bertahan agak lama, tapi banyak pula yang bertahan sebentar saja. Jadi boleh kasih tips sedikit selain hal-hal tadi yang membuat organisasi ini berkepanjangan sampai hari ini, Pak? Begini, kita berusaha selamanya mengadakan program-program yang menarik. Program-program ini intinya memberikan pendidikan secara indirect, jadi tidak secara direct, terutama termasuk mengenai sejarah, ekonomi, dan penerangan-penerangan lain mengenai Indonesia.